Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan ini masih di Sachi TV, sebuah channel yang akan selalu mengupload cerita-cerita horor, misteri, konspirasi, kriminal dan segala sesuatu yang menarik di dunia ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat yang udah subscribe dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu baru kita mau masuk ke videonya. Di video kali ini saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya. That's why gue nggak bawa skrip sama sekali karena ini adalah pengalaman pribadi saya. Jadi di dalam masyarakat Jawa itu mempercayai sebagian ya, tapi sebagian besar sangat mempercayai bahwa kita terlahir di dunia ini tidak sendiri walaupun secara fisik kita tidak kembar. Kita bukan orang kembar, kita bukan anak kembar. Tetapi kita memiliki kakak dan adik. Kakak kita itu adalah kakang kawah, yaitu air ketuban ibu kita pada saat kita dilahirkan. Itu kan air ketubannya dulu, terlahir dulu, itu namanya kakak kawah, kakang kawah. Kemudian kita lahir, ada juga setelah kita ada ari-ari, plasenta, itu adalah adik kita. Jadi kakang kawah, adik ari-ari. Ada juga darah, itu juga menjadi kembaran kita yang akan mendampingi kita selama hidup kita di dunia. Tetapi di dalam agama yang saya yakini, keyakinan seperti ini dikaitkan dengan keberadaan jin korin. Jin korin atau kodam yang mendampingi kita selama kita hidup di dunia. Dan nantinya jin korin inilah yang akan ditanyai saat kita di akhirat nanti. Ini mohon maaf, saya bukan ustadz, bukan apa. Jadi kalau ada kesalahan silahkan komentar. Silahkan lengkapi di kolom komentar di bawah. Boleh banget karena gue takut salah nih sebenarnya. Karena juga aku masih nanya ke sana sini, ya seperti itulah info yang saya dapatkan. Dan jin korin inilah yang biasanya kalau ada orang meninggal secara tidak wajar atau baru saja meninggal, suka ada penampakan-penampakan orang tersebut, itu jin korin inilah yang menyerupai orang atau arwah orang yang meninggal tersebut. Nah, di sini saya ada pengalaman sekitar 20 tahun yang lalu di saat saya baru saja hijrah pindah ke Jakarta. Jadi FYI, aku tuh lahir di Jawa Timur. SMP di Jawa Timur, SD, SMP, SMA di Jawa Timur. Lulus SMA, saya baru ke Jakarta untuk melanjutkan sekolah saya di desain. Nah, di Jakarta saya itu kos di sebuah kos-kosan kecil di daerah Cikini, di mana itu adalah sangat dekat dengan kampus saya waktu itu. Kampus saya atau sekolah desain itu berbeda sedikit dengan kampus-kampus pada umumnya, di mana setiap hari selalu ada tugas dari awal kita masuk, daftar, sampai kita lulus dan ujian nanti. Tugasnya itu harus dikumpulkan keesokan harinya. Demikian juga dengan hari itu. Gue lupa harinya apa, pokoknya gue dikasih tugas pas mau pulang sekolah, dikasih tugas sama guru gue untuk menyelesaikan sebuah tugas yang harus dikumpulkan keesokan harinya. Dari kampus, alhasil kita nggak pulang ke kosan, tapi kita melanjutkan ke pasar baru untuk berbelanja bahan dan peralatan jahit lainnya. Akhirnya selesai untuk belanja itu sekitar jam 3 sore, dari jam 12 siang ke jam 3 sore. Pulanglah kita ke Cikini naik angkutan umum. Nah, setelah sampai di Cikini di kos-kosan kan capek banget. Jadi kondisinya adalah saya waktu itu sama sekarang, sama hari ini tuh beda banget. Kalau sekarang sih alhamdulillah sholatnya udah lumayan bolong-bolong lah ya maksudnya. Tapi waktu itu gue tuh nggak pernah banget sholat, banget nggak pernah. Jadi waktu itu gue memutuskan untuk tidur dan melewati azan asar, azan maghrib gue masih tidur. Nah, setelah azan maghrib itu, sesaat setelah azan maghrib, itu saya dengar sebenarnya azan maghrib. Saya juga sangat sering dipesani sama orang tua saya untuk kalau azan maghrib jangan tiduran. Bila perlu bangun, minimal duduk. Karena kalau tidur itu nggak baik. Karena di saat maghrib ini adalah saat-saat kayak portal antara dunia nyata dan dunia gaib, dunia jin itu sangat dekat. Portalnya terbuka, kepercayaannya begitu. Nah, waktu itu saya melanjutkan tidur karena capek sekali, karena tugas yang bertubi-tubi berhari-hari yang harus saya selesaikan.
Saya capek sekali bertujuan untuk nanti malam saya baru bangun untuk mengerjakan tugas yang akan dikumpulkan keesokan harinya kan. Nah, udah kan? Nah, setelah itu, setelah saya mendengar azan maghrib, sayup-sayup di kuping saya melek sebentar tuh saya tidur lagi. Saat saya belum benar-benar tidur, tiba-tiba pintu kamar saya yang tadinya itu saya kunci, saya tutup rapat, saya kunci bahkan, itu tiba-tiba didobrak oleh seseorang yang nggak tahu siapa dari arah luar. Jadi kita kan kosan gue itu kan pintunya itu bukanya tuh ke dalam, jadi didobrak dari luar dan pintu tuh langsung kebuka anehnya, padahal tadi kan gue kunci kan. Nah, lebih kagetnya lagi pada waktu pintu tuh terbuka dengan paksa ya, sedikit paksa, itu gue melihat sosok sangat mirip dengan gue. Persis banget potongan rambutnya waktu itu gue cepak botak gitu. Kemudian yang berbeda adalah baju yang dipakai. Waktu itu kalau nggak salah gue pakai baju warna putih, dia pakai bajunya itu warna kuning, baju rumahan gitu. Terus sifatnya kayaknya juga beda. Kalau gue ini kan orangnya kan sangat jarang marah, bahkan bisa disebut ya 10 tahun sekali baru saya bisa marah. Tapi sosok yang gue lihat itu gue, tapi sosoknya itu kelihatan banget kalau dia tuh sangat-sangat pemarah. Matanya merah melotot ke arah gue. Setelah gue itu ngeliat dia, terus dia lari ke bawah karena kamar kosan saya itu memang di lantai atas. Dan lantai itu bukan dari keramik tetapi dari papan. Jadi waktu dia lari itu ada bunyi bek 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 gitu. Dan kakak gue yang kos juga di situ. Jadi gue sama kakak gue itu kos di satu kosan yang sama. Dia ada di depan kamar. Tiba-tiba dia keluar dari kamar. Kenapa sih banting-banting pintu? Padahal kan aku tuh tidur gitu loh. Di sini artinya adalah suara gebrakan pintu itu bukan cuman gue yang dengar. Dan suara langkah kaki yang dia lari itu juga bukan cuman gue yang dengar. Karena orang pada heboh. Ngapain sih lari-lari di atas? Di bawah kan juga ada orang. Jagalah itu, jangan berisik. Nanti yang lain keganggu. Nah, setelah itu terjadi, gue kan penasaran. Karena itu memang pertama kali gue mengalami hal seperti itu. Akhirnya gue telepon ke temen gue yang di Surabaya yang mengerti spiritual. Namanya Tony, sahabat gue. Ton, ini gue abis ngelihat sosok yang sama kayak gue. Gini, gue ceritain detail pokoknya. Akhirnya kata Tony, dia bilang, oh itu kakang kawahmu, itu kembaran kamu. Terus aku harus apa? Aku bilang, itu tandanya dia itu minta disekar di perempatan. Nah, di Jakarta ini kan nggak ada perempatan. Sementara gue harus disekar itu dikasih kembang di perapatan, di perempatan jalan. Di Jakarta itu kan perempatan jalan itu kan gede-gede banget. Akhirnya ya gimana-gimana gue berusaha. Gue meminta tolong sama mbak-mbak yang ngejaga kosan itu untuk cari kembang, untuk cekar si kembaran ini. Dan gue akhirnya mencari perempatan dan gue dapatlah di depannya Hotel Akasia. Lampu merah yang gede banget. Mungkin kalau kalian tinggal di Jakarta kalian pasti tahu depannya Hotel Akasia itu adalah lampu merah perempatan yang gede banget kan. Malam-malam jam 11:30 malam gue sama kakak gue nyebar kembang di situ. Entahlah orang ngiranya gue ngapa-ngapain. Pokoknya intinya niat gue adalah nyekar si kakang kawah itu. Kejadian yang kedua adalah setelah gue lulus dari sekolah gue memutuskan untuk mengontrak sebuah rumah di Bekasi. Dan di situ terjadi lagi hal yang mirip-mirip, di mana gue pada suatu hari harus mengantarkan pesanan orang ke daerah Pejaten. Antara Bekasi dan Pejaten itu gue naik motor biasanya 2 jam. Tapi karena hari itu hujan, gue naik motornya sangat pelan-pelan karena takut jalannya licin. Dan gue bisa mencapai rumah dari Pejaten, pas pulangnya dari Pejaten ke Bekasi itu sampai rumah itu jam 11:30 malam gitu atau jam 12 malam gitulah ya. Nah, setelah gue itu naruh motor gue, tiba-tiba karyawan gue yang duduk di ruang tamu, memang ada salah satu karyawan gue yang gue suruh nginep di rumah. Jadi dia nggak pulang, nggak ngekos kayak yang lain. Nginep karena memang gue tinggal di rumah itu sendirian. Tiba-tiba dia kaget, loh Mas Tio baru pulang. Iya mas, kan ini hujan jadi saya pelan-pelan. Tadi saya sempat neduh sebentar. Tapi karena hujannya nggak berhenti-berhenti ya udah saya terobos aja. Nah dia tuh kaget. Mas, tadi itu sudah ada Mas Tio pulang waktu jam 9 gitu. Nah setelah itu, oh mungkin kamu salah, aku bilang gitu. Nah setelah itu aku langsung masuk ke kamar mandi. Kan baju saya itu kan lumayan basah. Jadi saya takut pilek atau gimana. Saya langsung mandi, langsung keramas, saya langsung keringin semuanya. Terus saya ngelihat mas-mas itu masih duduk di situ kan sambil ngerokok gitu. Udah mas, saya capek, saya mau tidur. Besok kan harus ada tugas lagi kan kita gitu.
Iya mas, kata dia gitu. Nah waktu saya tidur, si emas-emas itu yang pekerja gue itu, karyawan gue tuh ngeliatin gue aja gitu dari sofa di luar kamar gue tuh gue buka gitu. Emang kan gue buka, jadi dia duduk di sofa tuh bisa ngeliat gue. Dia ngeliatin aja kayak memastikan ini Mas Tio apa bukan, ini Mas Tio apa bukan. Nah gue juga ngeliat dia ada duduk di situ ngeliatin gue gitu kan. Nah setelah itu gue tidur. Nah pas paginya, subuhnya gue bangun kan buat subuh. Gue bangun, gue wudhu, gue ngelewatin si sofa tadi mas itu duduk, yang tadi malamnya duduk, mas itu nggak ada. Ya gue pikir dia di kamarnya dong, tidur dong di kamarnya. Akhirnya pas gue habis ambil wudhu, gue balik lagi ke kamar buat sholat, tiba-tiba ada mas itu masuk dari pintu depan, dari pintu ruang tamu, dari pintu depan. Terus aku bilang, "Loh mas dari mana?" Gitu. "Mas dari mana?" Terus kok bajunya beda ya, dalam hati gue. Mungkin mas ini dari masjid kali. Masih berpikiran positif, kayaknya mas ini dari masjid. Terus kata mas itu tiba-tiba bilang gini, "Iya semalam saya tidur di warung mas, di tempat teteh depan." Gitu. Karena kan saya takut, karena memang semalam kan kejadiannya aneh banget. Jam 8 saya lihat mas sudah pulang, jam 9 saya lihat mas sudah pulang. Jam 12 kok mas ada pulang lagi. Nah pulang awal jam 9 itu siapa mas? Emang sih mas, dia begitu pulang langsung naik ke loteng. Nah di loteng itu ada tempat jemuran dan satu kamar kosong yang saya pakai buat gudang gitulah ya. Terus anehnya mas, saya denger-dengar, saya lihat-lihat ada suara gedebak-gedebuk di atas, tapi kok nggak turun-turun mas Tio-nya, kenapa ya? Saya mikirnya tadinya mas lagi jemur baju, sekaligus ngerapiin gudang, karena memang itu kebiasaan gue banget ngerapiin gudang. Jadi gudang itu walaupun gudang tuh rapi gitu kalau gue tuh kan. Nah, tapi kok nggak turun-turun? Akhirnya saya memutuskan untuk ngerokok di ruang tamu. Tiba-tiba kok mas pulang jam 12 malam. Lah, yang di atas tadi nggak turun-turun siapa dong? Nah, karena dia ketakutan, dia nggak berani tidur di rumah. Akhirnya dia memutuskan untuk ngemil di warung, ngopi, ngerokok, ngobrol-ngobrol sama si teteh, sama suaminya teteh warung. Itu sampai subuh-subuh dia baru berani pulang. Nah pertanyaannya di sini adalah, siapa juga emas-emas yang dari tadi malam itu ngeliatin gue tidur di kamar, dia duduk di sofa. Emang sih dia ngeliatinnya, perhatiannya tuh diem aja gitu. Dia nggak mengeluarkan suara apa-apa, tapi gue pikir mungkin dia memastikan ini bener-bener gue gitu loh. Nah karena gue nggak menceritakan hal tersebut, karena gue takut kan, dia makin takut ntar di rumah gue, dia malah pulang kampung lagi ya kan. Akhirnya beberapa minggu kemudian baru gue cerita bahwasanya setelah gue mandi dan keluar dari kamar mandi, itu gue ngeliat dia duduk di sofa, tapi kok bajunya beda, pakai baju koko. Nah disitulah dia baru tahu, oh enggak mas, itu pasti bukan saya. Emang sih di rumah ini sering gue denger suara-suara gini-gini mas, kalau lagi sendiri, kalau mas lagi pergi belanja atau gimana-gimana. Tapi saya sih diam aja selama nggak ganggu kita. Emang rumah pertama yang gue kontrak itu memang dari awal gue ngontrak rumah itu memang udah lama banget kosong. Di hari pertama gue masuk rumah itu aja, itu kan gue bersih-bersih sama salah satu temen gue kan. Di rumah ini masih kosong, belum ada barang apa-apa. Kita nyapu, kita ngepel, setelah itu kita capek. Kita sandaran di gawang pintu, di depan pintu yang kamar itu berhadapan-hadapan, jadi gue nyandar di pintu kamar yang satunya, temen gue nyandar di pintu yang satunya lagi. Jadi kita depan-depan sambil ngobrol. Saat kita ngobrol begini, tiba-tiba dari kamar tempat temen gue nyandar, itu dari arah belakangnya dia berarti kan, itu tiba-tiba ada suara ngebentak, gitu. Nah, waktu itu kita langsung sama-sama kaget. Wah, siapa nih? Suaranya dari dalam. Kita kan cuma berdua di sini. Langsung kita ngecek ke dalam kamar ya. Kamarnya cuma kecil kok, bukan kamar gede dan terang, ada lampunya. Nah, nggak ada apa-apa gitu. Ya memang nggak ada apa-apa, kita dari awal nggak yakin kita cuma berdua di rumah itu. Terus kata teman saya balik badan langsung, udahlah, mau kenalan gitu. Nah setelah itu memang banyak sekali sih penampakan kembaran-kembaran di rumah itu. Salah satunya kalau misalkan karyawan saya datang suka kepagian, dia suka ngelihat kayak saya turun dari atas, saya keluar dari kamar terus ke atas, tapi ternyata ntar saya baru bangun jam 9 paginya kayak gitu-gitu. Yang kejadian-kejadian kayak gitu tuh sering banget. Atau karyawan saya yang lain baru datang, terus ngelihat karyawan saya yang lain yang tukang masak udah masak di dapur, padahal hari itu tukang masaknya nggak masuk, yang kayak gitu-gitu. Gengs, gimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki pengalaman yang sama atau mirip atau lebih seram dengan kembaran gaib kalian? Dan apakah kalian percaya dengan kembaran gaib yang kita miliki semasa hidup kita? Kalian yang mau meramaikan kolom komentar, berkomentar apapun, silahkan banget, boleh banget. Oke, thank you banget udah mau nonton video ini sampai habis. Dan kalau kalian suka, silahkan subscribe-nya, like, komentar, dan share ke semua teman-teman kamu. Aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalau besok-besok aku bikin video yang seru, kamu, teman-teman kamu, keluarga kamu itu tahu gitu ya. Oke, sampai ketemu. Salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.